Assalamualaikum Bu Sera. Nggih, waalaikumsalam, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Bisa mengganggu waktunya sebentar? Bisa, Pak? Begini Bu Sera, ini ada sebuah studi kasus. Nah, ini kasusnya itu tentang kasus Ibu Tati. Nah, untuk kasus lengkapnya bisa penjenengan baca di situ nggih. Ini sambil saya bacakan. Sambil penjenengan cermati untuk kasusnya. Jadi Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda. Nah, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Kemudian, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dan yang terakhir, dapatkah Anda menginterupsi, mengapa dan bagaimana? Monggo, ya, nggih, akan saya jawab satu persatu nggih, Pak nggih. Yang pertama tadi, apa yang harus saya lakukan kalau melihat kasus yang seperti ini? Yang harus saya lakukan pertama kali adalah bertanya kepada anak perempuan yang menangis tersebut tentang mengapa dia sampai dihukum di luar kelas. Jika misalnya ia melakukan hal yang buruk, memang membuat dia itu pantas dihukum, misalnya perundungan atau bertengkar atau sampai membuat temannya terluka. Nah, maka saya akan menyetujui cara Ibu Tati itu menghukum muridnya seperti itu. Sedangkan jika anak tersebut hanya melakukan kesalahan ringan, contohnya bila misalnya membuang sampah sembarangan atau tidak membawa buku pelajaran, maka saya berpikir kalau hukuman kepada anak tersebut sudah keterlaluan sekali. Kemudian saya juga akan menginterupsi kelas Ibu Tati karena menghukum seorang anak seperti itu dirasa berlebihan karena hal tersebut hanya perlu nasihat yang baik saja bagi anak. Gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya. Nah, kalau menurut saya guru lain itu juga dapat menginterupsi kelas Ibu Tati karena tangisan anak perempuan tersebut itu bisa mengganggu pembelajaran di kelas yang lain gitu, Pak. Sekaligus di kelas Ibu Tati sendiri itu juga bisa ditunjukkan kalimatnya tadi, beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Jadi kan bisa mengganggu konsentrasi, Pak. Oh iya, gitu. Sekali. Ya, kemudian dalam kondisi ini apa yang bisa saya lakukan? Jika memang kalau kesalahan anak tersebut berat, contohnya perundungan ataupun bertengkar sampai terluka, maka saya akan meminta Ibu Tati ini untuk menghukum anak tersebut dengan cara yang lebih manusiawi dan mendidik. Misalnya disuruh membersihkan ruang kelas atau membersihkan kamar mandi, toilet, atau menyapu. Nah, namun kalau jika kesalahan anak itu cenderung ringan,
misalnya hanya buang sampah sembarangan atau tidak bawa buku, maka saya meminta Ibu Tati ini agar cuma menasehati saja gitu. Iya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana? Nah, saya bisa menginterupsi kelas Ibu Tati dengan alasan anak tersebut mengganggu pembelajaran kelas lainnya. Kemudian selanjutnya saya meminta Ibu Tati untuk menyuruh anak tersebut kembali ke dalam kelas lagi dan melakukan hukuman yang lebih mendidik dan juga menasehatinya dengan baik. Begitu, Pak. Ya, terima kasih sekali Bu Sera atas waktu luangnya. Ya, jadi ini tentang studi kasus yang saya sampaikan ini tadi. Nah, ini sebagai salah satu tugas yang diberikan kepada saya. Jadi memang saya harus melakukan wawancara kepada Ibu, meminta tanggapannya. Terima kasih sekali. Saya kira cukup ya Ibu, terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum. Bapak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi.